Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Kepolisian Daerah Jawa Barat menggelar rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka kesiapan pengamanan Hari Raya Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 atau Nataru. Kegiatan ini digelar di Aula Mapolda Jawa Barat pada Selasa 16 Desember 2025. Rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka memantapkan operasi Lilin Lodaya 2025 dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan, didampingi Wakapolda Jawa Barat Brigjen Pol Adi Vivit Agustiadi Bakhtiar. Kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran pejabat utama Polda Jawa Barat serta instansi sektoral terkait lainnya. Dalam arahannya, Kapolda Jawa Barat menegaskan bahwa operasi Lilin Lodaya 2025 merupakan operasi kemanusiaan yang mengedepankan sinergitas lintas sektoral sebagai kunci keberhasilan. Kapolda menekankan pentingnya pengamanan ketat di rumah ibadah guna menjamin kehusyuan perayaan Natal serta pengawasan intensif di titik-titik keramaian untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas seperti peredaran miras ilegal, narkoba, dan aksi konvoi liar pada malam pergantian tahun. Fokus utama lainnya dalam rapat ini adalah manajemen arus lalu lintas di jalur tol, arteri, serta kawasan wisata unggulan seperti Puncak dan Lembang yang diprediksi akan mengalami lonjakan volume kendaraan. Polda Jawa Barat telah menyiapkan berbagai skema rekayasa lalu lintas, mulai dari one way hingga kontraflow secara situasional. Selain itu, mitigasi bencana alam juga menjadi perhatian serius, mengingat intensitas hujan yang tinggi di wilayah Jawa Barat. Personel SAR serta alat berat disiagakan di titik-titik rawan longsor dan banjir. Sementara itu, Wakapolda Jawa Barat Brigjen Pol Adi Vivit Agustiadi Bakhtiar menyampaikan bahwa pengamanan Nataru tahun ini didukung integrasi teknologi informasi melalui command center untuk memantau situasi secara real-time. Seluruh personel gabungan diinstruksikan memberikan pelayanan secara humanis, namun tetap tegas dalam menegakkan aturan di lapangan. Polda Jawa Barat mengimbau seluruh masyarakat untuk turut menjaga ketertiban serta selalu memperbarui informasi terkait kondisi lalu lintas dan cuaca sebelum bepergian. Dengan koordinasi yang solid antara petugas dan kepatuhan masyarakat, diharapkan perayaan Natal dan Tahun Baru di wilayah hukum Polda Jawa Barat dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, kericuhan yang terjadi di Kalibata pada Kamis 11 Desember 2025 yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia diketahui merupakan akibat tindak pengeroyokan yang melibatkan 6 anggota Satuan Yanma Polri. Atas kejadian tersebut, Polri menindaklanjuti dengan langkah tegas melalui penangkapan serta penahanan sementara dan menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Berikut informasi selengkapnya. Kericuhan yang terjadi di Kalibata pada Kamis 11 Desember 2025 yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia diketahui merupakan akibat tindak pengeroyokan yang melibatkan 6 anggota Kesatuan Yanma Polri. Atas kejadian tersebut, Polri menindaklanjuti dengan langkah tegas melalui penangkapan serta penahanan sementara dan menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Keenam anggota Polri tersebut menjalani sidang selama 9 jam yang dimulai pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore pada Rabu 17 Desember 2025. Berdasarkan hasil sidang, Propam Polri memutuskan dan menetapkan bahwa keenam anggota Polri tersebut terbukti melanggar sejumlah pasal dalam Kode Etik Profesi Polri. Terhadap Brigadir IAM Kesatuan Yanma Polri, terhadap Brigadir AMZ Kesatuan Yanma Polri dengan peran pertama, Bribda AMZ, pemilik kendaraan NMAX hitam yang dicegat dan diberhentikan oleh debt collector dan kemudian menginformasikan ke Brigadir IAM. Kemudian untuk Brigadir IAM menerima informasi melalui WA Group dari
Brigadir AMZ bahwa dia dan motornya ditahan oleh pihak Matel, sehingga Brigadir IAM spontan saat itu juga mengajak 4 orang lainnya ke lokasi yang dikirim oleh Bribda AMZ. Dari itu semua, putusan sidang KKEP pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kemudian yang kedua, sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. 4 anggota yang disebutkan di atas tadi mempunyai peran hanya mengikuti ajakan senior. Putusan dari sidang KKEP adalah 1, sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kemudian sanksi berikutnya, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan terhadap sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Putusan sidang yang kedua yaitu sanksi administrasi berupa mutasi bersifat demosi selama 5 tahun. Digelarnya sidang KKEP ini menunjukkan tindak nyata Polri dalam mempertegas komitmen terhadap keadilan dan penegakan hukum, serta memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa setiap pelanggaran akan ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Di informasi lainnya, pemirsa, ada yang berbeda dari wajah pelayanan kepolisian yang paling sering ditemui masyarakat. Polri resmi meresmikan nomenklatur baru Pamapta yang kini menggantikan peran Kepala Unit SPKT sebagai garda terdepan pelayanan publik. Di Polres Metro Jakarta Pusat, perubahan ini bukan sekedar pergantian nama, tetapi juga penegasan komitmen pelayanan yang lebih cepat, tanggap, dan humanis kepada masyarakat. Masyarakat yang datang ke ruang SPKT kini disambut dengan suasana yang lebih nyaman dan ramah, mulai dari ruang tunggu representatif, ruang laktasi bagi ibu dan anak, ruang diskusi pendampingan kasus, hingga fasilitas digital seperti wifi gratis, charging dock, dan akses ramah disabilitas. Meski tampil lebih modern, fungsi utama tetap berjalan optimal. Penerimaan pengaduan, pembuatan laporan polisi, surat kehilangan, hingga informasi perkembangan penyidikan tetap menjadi layanan inti. Program terbaru Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat terkait dengan program pelayanan progresif. Adapun kami Pamapta 1 berperan langsung untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan. Selanjutnya, kami memastikan bahwa kebijakan antara pimpinan dan pelaksanaan di lapangan sudah berlangsung dengan sesuai. Adapun melalui yang sudah kami lakukan tersebut, diharapkan Pamapta memiliki peran untuk menjadi visible police ataupun ikon kehadiran Polri di ruang publik. Artinya dengan adanya Polri bahwa masyarakat merasa aman dan tentram untuk tinggal di lingkungannya. Kemudian adanya Pamapta diharapkan untuk meningkatkan citra Polri dengan melalui pelayanan yang responsif, humanis, serta profesional. Dan yang ketiga, dengan adanya program pelayanan ini, Pamapta berperan untuk mendukung program pimpinan dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Bertugas di Polres Metro Jakarta Pusat dan wilayahnya yang menjadi titik konsentrasi dari pusat pemerintahan, pusat ekonomi nasional, serta pusat dari kegiatan masyarakat tentu memiliki tantangan tersendiri. Sebagai Pamapta 1 Polres Metro Jakarta Pusat, adapun pendekatan yang kami gunakan adalah dengan menggunakan metode POAC atau POAC, yakni yang pertama adalah planning. Melalui perencanaan, kami memastikan bahwa anggota sudah paham akan tugas dan kewajibannya selama pelaksanaan piket dalam 1 kali 12 jam.
Kemudian yang kedua adalah organizing atau mengorganisasikan bagaimana setiap anggota sudah tahu prosedur dari tugas yang mereka lakukan, serta anggota tidak bingung-bingung dalam melaksanakan tindakan di wilayah. Dan yang ketiga adalah melaksanakan actuating atau pelaksanaan. Artinya kami sebagai Pamapta, sebagai first line supervisor melaksanakan pengawasan secara melekat dan tidak segan untuk menegur anggota bila melaksanakan kesalahan dalam penindakan. Dan yang terakhir adalah controlling and evaluating. Artinya melaksanakan kontrol dan juga evaluasi bila ada tindakan anggota yang tidak sesuai dengan standar operasi yang ditentukan sehingga akan menjadi lebih baik ke depannya. Adanya pelaksanaan ANEF secara harian, mingguan, dan juga bulanan jika terdapat fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan standar operasi dan juga terdapat malfungsi ataupun ketidak berlangsung dengan baik fasilitas tersebut, tentu akan langsung diproses dan ditindaklanjuti oleh pihak Polres yang berwajib. Kami memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh setiap anggota pelayanan progresif adalah komunikasi persuasif dan juga komunikasi emosional. Artinya, dalam setiap tindakan dan juga perbuatan yang dilakukan oleh anggota yang bersentuhan langsung kepada masyarakat, mulai dari SPKT, 110, dan seluruh program-program progresif lainnya yang dicanangkan oleh Bapak Kapolres, dilaksanakan menggunakan komunikasi yang persuasif, mengajak masyarakat secara baik, dan juga menggunakan emosional. Artinya bahasa tubuh, bahasa mulut, dan segala macam tentu itu akan menjadi pengaruh yang sangat penting dalam meningkatkan pelayanan progresif publik. Peran masyarakat sangat-sangat krusial. Artinya, di antara program-program progresif tersebut seperti Patroli Sahabat Polisi, Polwan Jaga Jakarta, Pelajar Jaga Jakarta, dan program-program lainnya yang menjadi bagian dari pelayanan progresif ini tentu menjadi sangat penting dan krusial. Artinya, pengawasan yang dilaksanakan oleh Polri sendiri dan juga masyarakat akan sangat mendukung program pelayanan ini dapat berlangsung dengan baik. Pelayanan progresif adalah komitmen kami dari Polri untuk menempatkan masyarakat menjadi layanan utama dari kami Polri melalui keberanian untuk berubah, berinovasi, bertindak secara cepat dan tepat, dan memberikan pelayanan yang terbaik. Oleh karena itu, laporan yang jelas, kritikan yang membangun, serta memanfaatkan fasilitas dari Polri sesuai dengan peruntukannya seperti 110 dan media sosial. Tentu melalui semua hal tersebut akan tercipta kolaborasi yang baik antara masyarakat dan Polri yang nantinya akan menjadi tolak ukur program ini berhasil serta kedepannya menjadi lebih baik. Melalui transformasi ini, Polri ingin memastikan kantor polisi bukan lagi tempat yang menimbulkan tekanan, melainkan ruang aman bagi masyarakat untuk mencari solusi pertama saat membutuhkan bantuan kepolisian. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.